1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang akuntansi kesalahan. saya Melina Febridawati, NPM 99. Saya Vina Marlitasari, NPM 97. Saya Diana Octavia, NPM 76. Saya akan menjelaskan tentang definisi kesalahan menurut PSAK 25. Ialah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tertentu dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan cara yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu. Selanjutnya, tidak praktis menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengkoreksi kesalahan. Ini terjadi jika yang pertama, dampak penerapan dan penyajian retrospektif tidak dapat ditentukan. Kedua, penerapan dan penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Dan yang ketiga, penerapan dan penyajian kembali secara retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi. Yang selanjutnya, koreksi kesalahan. Kesalahan ini menyebabkan penyajian kembali menurun atau juga bisa mengalami kenaikan. Namun, tanpa adanya pedoman akuntansi dan pengungkapan untuk melaporkan kesalahan, investor akan terjebak dalam pengaruh kesalahan. Kesalahan tertentu seperti kesalahan klasifikasi dalam laporan keuangan tidak signifikan bagi investor dibandingkan kesalahan lain. Kesalahan yang signifikan adalah kesalahan yang mengakibatkan penyajian yang terlalu besar atas aset atau laba. Beberapa kesalahan tertentu dapat menunjukkan kelemahan penting dalam pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan yang lebih signifikan. Selanjutnya, secara umum kesalahan akuntansi meliputi jenis sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan matematis, seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena ada itikat tidak baik bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin tidak menggunakan tingkat penyusutan yang tidak realistis. Yang keempat, kesalahan seperti kegagalan atau mengaku atau menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta
seperti kegagalan menggunakan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset dan sebaliknya. Selanjutnya, ada kesalahan akuntansi karena berbagai alasan seperti yang pertama, pengakuan beban, mencatat beban dalam periode yang salah atau untuk jumlah yang benar. Yang kedua, perpajakan, kesalahan yang mencakup koreksi atas provisi pajak, perlakuan liabilitas yang tidak tepat, dan pos terkait pajak lainnya. Yang ketiga, persediaan, penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan biaya penyelesaian penjualan. Dan selanjutnya, ekuitas atau lain-lain, perhitungan tidak tepat atas EPS, saham terbatas, waran, dana, instrumen ekuitas lainnya. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Koreksi kesalahan akan langsung disesuaikan pada pos dikoreksi, sehingga tidak ada penyajian khusus pada pos tersebut. Dampak dari koreksi terkait dengan saldo laba periode sebelumnya akan dikoreksi dan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Yang selanjutnya, pada saat melakukan koreksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan berikut ini. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, untuk setiap item yang terpengaruh, dan LPS dasar atau LPS dilusian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian awal. Yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Lalu, analisis laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan, membaca, dan menganalisis laporan keuangan. Perbedaan pilihan kebijakan akuntansi dan pengguna estimasi dapat mempengaruhi nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Ketika perusahaan melakukan koreksi kesalahan, informasi ini sangat berguna karena akan mengkoreksi informasi yang sebelumnya disajikan. Kesalahan juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena kesalahan yang ada telah dikoreksi. Namun di sisi lain, koreksi kesalahan menunjukkan kelemahan internal perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Jenis kesalahan meliputi yang pertama, kesalahan laporan posisi keuangan hanya akan mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan ini mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kita mengklasifikasi jenis kesalahan ini dengan satu dari dua cara, yaitu kesalahan penyeimbang dan kesalahan non-penyeimbang. Mengklasifikasi jenis kesalahan dengan dua cara. Yang pertama, kesalahan penyeimbang adalah kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Sedangkan kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Kesalahan penyeimbang. Yang pertama, menentukan apakah perusahaan telah menutup pembukuannya untuk periode di mana kesalahan itu ditemukan. Yang kedua, jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif, maka harus disajikan kembali jumlah tersebut untuk tujuan perbandingan. Penyajian kembali ini diperlukan meskipun ayat jurnal koreksi tidak diperlukan. Contoh kesalahan penyeimbang. Pada Januari 2011, Harley Enterprises membeli polis asuransi berjangka 2 tahun seharga Rp1 juta.
Harley telah mendebit beban asuransi dan mengkredit kas. Perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2012. Nah, jurnalnya itu beban asuransi pada saldo laba sebesar Rp500.000. Jika Harley menutup pembukuannya pada tahun 2012, maka tidak ada jurnal yang dibuat karena kesalahan tersebut telah diimbangi. Rp500.000 itu diperoleh dari Rp1.000.000 dibagi 2. Lah, tadi kan asuransi berjangka 2 tahun. Jadi 1 juta dibagi 2, hasilnya Rp500.000. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan non penyeimbang. Sebelumnya kan sudah dijelaskan, kesalahan non penyeimbang itu merupakan kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Nah, untuk kesalahan non penyeimbang ini, jurnal yang digunakan itu lebih kompleks, yang artinya perusahaan harus membuat jurnal koreksi meskipun perusahaan sudah menutup pembukuannya. Adapun contoh kesalahan non penyeimbang yaitu diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Harley Enterprises membeli mesin seharga 10 juta yang memiliki estimasi masa manfaat selama 5 tahun. Akuntan secara tidak benar membebankan mesin ini pada tahun 2011. Tetapi menemukan kesalahannya pada tahun 2012. Jika kita asumsikan bahwa Harley menggunakan metode penyusutan garis lurus pada aset ini, maka jurnal yang akan dibuat oleh Harley ketika belum menutup buku untuk tahun 2012 yaitu mesin sebesar 10 juta, beban penyusutan sebesar 2 juta, pada saldo laba sebesar 8 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 4 juta. Yang selanjutnya yaitu perhitungan saldo laba. Untuk perhitungan saldo laba, yang pertama beban yang dinyatakan terlalu tinggi pada tahun 2011 itu sebesar 10 juta. Itu karena mesin yang pertama seluruhnya dibebankan pada tahun ini. Yang kedua yaitu penyusutan yang benar untuk tahun 2011 sebesar 2 juta. Diperoleh dari 20% dikali 10 juta. Yang selanjutnya yaitu saldo laba dinyatakan terlalu rendah per 31 Desember 2011 sebesar 8 juta, diperoleh dari 10 juta, beban yang dinyatakan terlalu tinggi itu dikurangi dengan penyusutan yang benar sebesar 2 juta. Yang selanjutnya, jika Harley menutup buku untuk tahun 2012, maka jurnal yang dibuat mesin sebesar 10 juta pada saldo laba sebesar 6 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 4 juta. Akumulasi ini sebesar 4 juta karena kita sudah melakukan penyusutan selama 2 tahun, yaitu di tahun 2011 dan 2012. Perhitungan untuk saldo labanya, beban yang dinyatakan terlalu tinggi pada tahun 2011 itu sebesar 8 juta. Diperoleh dari harga perolehan 10 juta itu kita kurangi dengan penyusutan yang telah terjadi pada tahun 2011. Yang selanjutnya yaitu penyusutan yang benar untuk tahun 2011 sebesar 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Saldo laba dinyatakan terlalu rendah per 31 Desember 2011 sebesar 6 juta diperoleh dari selisih beban yang terlalu tinggi dengan penyusutan yang benar. Yang selanjutnya yaitu contoh koreksi kesalahan. Pada tahun 2016, staf PT Merpati menemukan kesalahan pencatatan beban depresiasi bangunan tahun 2015 sebesar 60 juta. Dalam perhitungan pajak terhutang, perusahaan telah memasukkan beban depresiasi itu. Laba sebelum depresiasi sebesar 300 juta, dengan tingkat pajak sebesar 25%. Saldo laba per 31 Desember 2016 sebesar 900 juta, dan laba bersih pada tahun 2016 sebesar 300 juta. Dampak kesalahan tersebut dapat dilihat pada tabel yang berikut ini akan kami sajikan. Tabel laporan posisi keuangan. Di bawah ini merupakan laporan posisi keuangan PT Merpati pada 31 Desember 2016. Yang pertama yaitu laba sebelum beban depresiasi itu sebesar 300 juta. Yang selanjutnya yaitu beban depresiasi tanpa adanya kesalahan itu sebesar 60 juta. Dengan kesalahan itu nilai nominal 60 juta itu dikoreksi maka hilang. Yang selanjutnya yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak sebesar 240 juta tanpa kesalahan diperoleh dari 300 juta dikurangi dengan beban depresiasi yang ada. Untuk yang dengan kesalahan itu
nominal tetap 300 juta. Yang selanjutnya, pajak ini itu diakui sebesar 60 juta. Dan dengan kesalahan itu, pajak ini juga sebesar 60 juta. Pajak tangguhan tanpa kesalahan 0 dengan kesalahan 15 juta itu diperoleh dari 25% dikali dengan 300 juta itu akan menemukan 75 juta. Sedangkan sebelumnya itu perusahaan telah mengakui sebesar 60 juta beban depresiasi untuk pajak. Maka pajak tangguhan yang harus dibayar oleh perusahaan itu sebesar 15 juta. Sehingga total beban pajak pada dengan kesalahan itu 75 juta, sedangkan tanpa kesalahan 60 juta. Laba bersih tanpa kesalahan sebesar 180 juta dan dengan kesalahan itu 225 juta. Tabel untuk jurnal perbandingan dapat kita lihat untuk beban depresiasi. Jurnalnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 60 juta. Dengan adanya kesalahan yang telah dikoreksi itu, beban depresiasi akan hilang karena beban depresiasi itu sebenarnya tidak ada. Yang selanjutnya yaitu untuk pajak. Pajak yang telah diakui tadi sebesar 60 juta. Jadi untuk jurnalnya, beban pajak pada utang pajak sebesar 60 juta tanpa adanya kesalahan. Setelah dengan adanya kesalahan, maka jurnal yang dibuat yaitu beban pajak sebesar 75 juta, utang pajak sebesar 60 juta, dan liabilitas pajak tangguhan itu sebesar 15 juta. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Dan untuk mengoreksi pencatatan yang salah yang telah dibuat jurnal koreksi, jurnal tersebut mengkoreksi pencatatan akumulasi depresiasi yang kurang sebesar 75 juta. Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diakui dan sebagai saldonya akan diakui sebagai koreksi saldo laba. Jurnal koreksinya yaitu sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan sebesar 15 juta dan saldo laba sebesar 45 juta. Karena saldo laba ini ada untuk menggantikan pajak tangguhan yang pada akumulasi depresiasi sebesar 60 juta. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas setelah adanya koreksi. Saldo laba 1 Januari 2015 seperti yang telah dilaporkan sebesar 900 juta yang akan dikurangi dengan koreksi kesalahan sebesar 60 juta, pengaruh pajak 15 juta. Jadi total saldo laba 1 Januari 2015 yang telah disesuaikan itu sebesar 855 juta, dari 900 juta dikurangi 45 juta. Sehingga laba yang selanjutnya yaitu laba bersih. Laba bersih tadi telah ditentukan sebesar 300 juta. Jadi saldo laba 31 Desember 2016 sebesar 1.155 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya, tidak ada lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.